Oke, selamat pagi lagi semuanya. Pagi ya? Oh, siang. Selamat siang semuanya. Semangat ya? Masih semangat nggak? Jadi, di sesi yang terakhir ini, sesi ketiga, terakhir ini lagi pulang. Terus dimulai kamera kita. Ini pembicaranya cukup spesial, karena langsung kita impor dari luar negeri. Ini beneran Kita impor dari luar negeri pembicaranya. Orang Indonesia sebetulnya, tapi karena dia kerjanya itu dia di Norwegia sana, dia kerja di oil and gas, dia kerja di oil and gas, kerja di Norwegia, dan dia kenapa kita bilang impor, karena dia ngomong di sini, ngomong lewat webcam ini, dia dari Singapura. Dari Singapura. Dari Norway. Iya. Hai kakak. Halo, Selamat Nah, jadi kakak ini namanya Kasangga. Kasangga ini dia bakal lebih ke sharing pengalamannya lah selama dia menempuh dunia karir gitu. Supaya ini kan karena beberapa pertanyaan yang selalu ada di pikiran kalian dan saya dulu di TPB adalah untuk kerja bagaimana nih? Bakal ngapain sih? Bakal ngapain sih? Gitu. Apa gabut-gabut gak jelas? Apa gabut gak jelas? Apa gue disuruh angkut galon gitu kan? Kakak ini bakal menjelaskan ke kita secara ya santai gitu, tapi coba maknai lah. Biar gak sia-sia lu kalian kesini ya. Diresapi gitu, betul. Oke, jadi kepada Kasangga, ini kameranya yang mana lagi sini ya? Oke, Kasangga. Ini gue muncul full screen kan? Kelihatan semua kan? Kelihatan semua kan ya? Iya. Oke, silakan Kakak. Oke, bentar gue ambil lagi share screen gue tadi. Presentasi. Munculin aja video gue, muka gue masih kelihatan juga ya. Oke, nama saya Sangga Ciptadi, saya Teknik Kelautan 2000, salam kenal semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lead engineer di Subsea 7 Norway, pasti belum ada yang pernah dengar ya di sini. Apa itu Subsea 7? Nanti kita bicara lebih lanjut lagi. Si webinar ini juga saya sama teman-teman di sini lagi bikin kayak platform webinar yang namanya Tasol. Rencananya dalam 2 bulan, 3 bulan ke depan kita akan bikin sesi seminggu sekali untuk mengenalkan tentang offshore infrastructure. Saya spesialis saya di area subsea. Kayak tadi mungkin kalau dengar dari Faisal atau dari Nadia, ketika ngomongin offshore itu adalah yang kelihatan di atas laut kan. Sementara subsea adalah apa yang ada di bawah laut. Dan itu pekerjaan saya. Jadi saya harap si Tasol ini juga rencana bakal diadopsi juga. Saya ada komunikasi sama teman-teman angkatan 2000 ITB untuk kita coba adopsi, semua saling mengenalkan jurusan masing-masingnya buat teman-teman sekalian yang masih kuliah. Jadi kedepannya bisa lebih kebayang lagi seperti apakah dunia kerja, apapun pilihan kalian nanti. Oke, saya mulai aja presentasinya ya. Oh iya, ini di Norway jam 5 pagi, jadi di luar masih gelap, karena sekarang masih winter. Kalau winter di Norway itu kita baru dapat matahari jam 8 pagi, terus jam 4 sore itu udah hilang mataharinya. Jadi literally saya berangkat kerja sebelum subuh dan sampai rumah setelah Isya, kurang lebih begitulah. Karena jam sholatnya aja yang berubah, gitu. Oke, saya mulai ya. Pasti teman-teman bertanya-tanya apa subsea? Ada yang udah pernah dengar subsea kah? Coba ngacung yang pernah dengar subsea. 1. Oke, 2 ya. Ini ada video sedikit dari
Aker Solution. Aker Solution itu mereka salah satu kontraktor yang menyediakan jasa, menyediakan membuat barang-barang ini. Ya, silahkan ditonton dulu. Ya, tadi diceritain, ini kayak FPSO namanya, ada di atas laut. Kita lihat apa sih yang ada di bawah lautnya ya. Jadi si minyak itu datangnya dari bumi, dan untuk masuk ke si platform ini butuh pipa-pipa di dasar laut. Ini namanya ROV, Remote Operated Vehicle, buat pekerjaan kita di dasar laut. Ini wellhead di dasar laut. Si minyak keluar dari bawah situ. Sama wellhead lain. Kalau misalnya di Indonesia umumnya bentuknya jacket, platform di Norwegia banyaknya si subsea wellhead seperti ini. Yang tadi bentuknya kayak beberapa wellhead, ini yang single wellhead. Jadi cuma ada satu wellhead. Ya, nantilah di kedepan-depannya kita gali lebih dalam lagi tentang dunia subsea infrastructure. Ini masih overview aja. Tapi ya kurang lebih beginilah pekerjaan. Ini kedalaman 1.200 meter, itu rata-rata di West Africa, Brazil, dan Gulf of Mexico. Yang di belakang ini namanya subsea kompresor. Dari sini kelihatannya segini, tapi ukurannya sebenarnya sebesar lapangan bola luasnya. Di Norway kita punya 2 buah, di Åsgard sama di Gullfaks. Dan di Norway yang trennya kita mungkin nggak perlu lagi platform gitu. Semua dikerjakan di dasar laut seperti ini. Itu visi ke depannya. Nggak perlu platform, tapi semua di dasar laut dikerjakan. Si item-item kayak wellhead tadi, itu yang buat company seperti Aker, FMC, kalau pernah GE, Catogrey. Oops, balik lagi. Salah. Ini ada di YouTube. Ini saya ambil dari YouTube. Jadi, kalau misalnya senang nge-YouTube Aukarien kayak gitu, di YouTube juga banyak sekali video-video yang sangat menarik gitu. Jadi coba ada teknologi, coba dieksplor, tinggal tulis subsea di search-nya YouTube, semua ada. Bentar ya. Lanjut lagi. Standarnya klien kita oil company gitu. Jadi sebagai Subsea 7 itu lebih kontraktor yang memasang, sama seperti Saipem, sama seperti McDermott atau Technip. Banyaknya kita yang membuat konstruksi di bawah lautnya. Ada perusahaan seperti FMC, GE, atau Aker yang bikin equipment-nya, kita yang bawa ke laut untuk pasang di laut dengan metode ROV atau diving. Tapi mungkin seperti teman-teman tahu juga, harga minyak naik turun dan itu ngaruh ke sektor pekerjaannya. Subsea 7 Norway sendiri tahun 2012 kita punya 1.200 employee. Itu yang menarik juga. Dulu saya di Indonesia kerja sebagai subsea engineer, kayak hanya bisa dihitung dengan jari berapa subsea engineer di Indonesia. Ketika saya sampai Norway, ternyata ratusan orang subsea engineer di sini.
Jadi ini pengaruh dengan oil price. 2012 kita punya 1.200 orang, dan sekarang Subsea 7 Norway aja sisa tinggal 350 orang, dan alhamdulillah saya masih dipekerjakan. Jadi yang kena PHK banyak juga yang orang Norway sendiri gitu. Tapi di situ juga bukan berarti kita orang Indonesia nggak bisa bersaing dengan mereka. Ini saya kasih, Faisal tadi kasih tunjuk juga, ini saya tunjukin fluktuasi minyak. Jadi sangat ngaruh banget harga minyak terhadap peluang kerja di oil and gas. Saya angkatan 2000, saya lulus baru tahun 2006. Saya terlalu banyak menghabiskan waktu saya di KMKL, di KM. Saya dulu Kaisar KMKL dari angkatan 2000. Saya sempat jadi Danlab OSKM juga. Jadi masa-masanya di kampus, tapi nggak pernah di kelas. Jangan ditiru ya. Jadi pas saya mulai lulus, itu emang harga minyak naik, banyak sekali peluang kerja. Pas tahun 2009 itu turun, ada teman-teman dari KL juga yang sempat S2 ke Norway, yang biasanya mudah untuk langsung kerja, tapi ketika mereka lulus, peluang kerjanya nggak ada. Jadi mereka pulang lagi akhirnya ke Indonesia, bekerja di Indonesia. Terus setelah 2011, 2012 mulai naik lagi, dan itu peluangnya tambah besar lagi, dan dari tahun 2014 Oktober, September drop sampai posisi sekarang. Yang menarik, saya sekarang ngerjain subsea pipeline, saya lead engineer di situ. Jadi kita ngerjain yang namanya feasibility study. Dari yang feasibility study yang saya lakukan sekarang, saya ada punya 4 project yang targetnya first oil atau mulai produksi tahun 2020. Yang berarti untuk kita, orang konstruksi, pekerjaannya mulai dari 2018-2019. Nah, jadi masih ada peluang gitu. Naik turunnya harga minyak selalu terjadi, peluang kerjanya kadang ada, kalau marketnya lagi bagus, kadang tidak ada, kalau marketnya buruk, nggak perlu teman-teman yang baru lulus, teman-teman yang sudah di industri pun kena PHK juga. Jadi ini pekerjaan selain high risk ke fisik, tapi secara naik turun fluktuasi harga, high risk di pekerjaan juga. Ada yang mau nanya? Ya, lanjut aja. Ini energi source di Eropa. Jadi kita lihat sebenarnya kayak Norway itu banyak sekali menghasilkan gas. Dan kayak Prancis banyak nuklir, Jerman banyak batu bara, atau kayak Norway sendiri sebenarnya meskipun mereka paling besar untuk produksi oil and gas di Eropa, tapi untuk kebutuhan listrik di rumah-rumah kita semua pakai hidro, kita semua pakai PLTA. Di oil and gas yang diproduksi ini kita sama Norway dijual ke UK, jual ke Denmark, jual ke Belanda, atau ya hanya butuh minyak buat bensin mobil lah gitu, atau petrochemical industry. Nah, trennya juga itu tahun 2000, tahun 2014 kalau lihat nih yang biru wind, angin energi. Awalnya kecil tapi sekarang udah mulai signifikan. Jadi ini juga sektor yang Subsea 7 sendiri kejar untuk bikin offshore wind turbine. Tahun lalu Subsea 7 dapat kontrak dari UK government untuk bikin offshore wind turbine paling besar sedunia, nilainya di atas 1 billion US. Yang di bawah sendiri lebih current turbine. Ini semua masih konsep, jadi belum, yang wind turbine udah jalan, tapi yang current turbine masih konsep, belum ada aplikasinya. Tapi peluangnya ada lah pasti. Di situ yang, ya semua ini ya kita yang kerjain. Tadi saya dengar ada teman yang nanya masalah startups gitu ya.
Startups yang umum adalah yang mudah mengerjakan startups adalah yang ringan modalnya, hanya butuh energi dari usahanya dan itu oke. Sama seperti saya sama teman-teman bikin Tassolve ini juga bisa dibilang startup juga gitu, karena target kita kita pengen ngasih wacana luas ke teman-teman Indonesia. Saya udah jauh-jauh ke sini, saya pengen berbagi apa yang udah saya alamin. Mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman untuk bisa jauh lebih hebat lagi. Tapi untuk di industrinya sendiri, tentunya ini butuh modal yang lumayan. Meskipun dibilangnya startup, tapi modalnya tetap lumayan. Contohnya, kayak ini lagi konsep, dia bikin kayak belut bawah laut. Jadi yang sebelumnya robotnya di-deploy, diturunkan dari kapal, si belut ini bersarang aja di struktur bawah laut yang tadi teman-teman lihat. Ketika mau operasi, tinggal keluar, dia bersih-bersih. Atau membuka valve, tahu valve nggak? Valve tuh kayak keran lah, keran minyak. Kayak gitu. Atau ini juga kayak onshore ROV, yang biasanya ROV harus dikirim pakai kapal dari laut, dioperasin dari laut. Ini mereka mulai menceburkan ROV-nya di pantai, terus dikirim ke laut. Jadi nggak perlu pakai kapal lagi. Ini bentuk-bentuk startups yang sedang berjalan di dunia subsea. Kenapa Ocean Engineer? Saya besar di Bandung. Saya lahir dan besar di Bandung. Alhamdulillah pakai jalur artis, kalau orang-orang bilang. SD Banjarsari, SMP 5, SMA 3, dan IPB. Kenapa saya milih Ocean Engineer? Satu, saya suka dengan matematik dari kecil. Tapi percaya atau enggak, nanti saya jelasin lebih jauh. Matematik di kelautan sangat kuat gitu, basicnya. Kenapa? Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi butuh kemampuan matematik yang lebih untuk FTSL, terutama teman-teman di FTSL, untuk memilih kelautan adalah yang paling kuat matematiknya ketimbang jurusan-jurusan lain. Tapi kalau kayak saya aja yang kuliah 6 tahun bisa survive, ya teman-teman pasti lebih pintar lah dari saya. Ini juga salah satu motivasi saya. Dari dulu saya senang baca komik One Piece. Jadi yang bertualang, saya pengen katanya 7 samudra, pengen tahu seperti apa. Itu yang jadi motivasi saya. Saya juga punya paman yang pelaut. Jadi saya awalnya saya pengen masuk ke akademi kelautan. Tapi bapak saya bilang, kamu punya peluang di IPB, kenapa enggak? Ya udah, saya coba ke IPB, tapi saya masih memilih yang berhubungan dengan laut. Makanya saya milih teknik kelautan. Salah satu dasar berpikir saya juga tadi mungkin udah disebutin, sipil, yang punya lulusan sipil bukan hanya IPB gitu. Lulusan sipil entah ada berapa puluh universitas di Indonesia yang punya lulusan sipil, sementara teknik kelautan bisa dihitung dengan jari. So saya hidup di sini dulu, serius hidup di sini. Siang malam, sekarang udah nggak boleh nginep di kampus. Tapi ketika saya jadi kaisar KMKL, saya hidup di sini siang malam. Saya pulang ke rumah hanya 2 malam dalam seminggu. Sisanya ya gitulah. Kayaknya udah beda zamannya sekarang ya. Udah nggak bisa kayak gitu lagi. Ini yang membedakan kenapa matematik dibutuhkan dan kenapa kelautan lebih menjual adalah ini. Ini namanya mekanika gelombang, wave mechanics. Teman-teman nanti belajar di tingkat 2 kalau nggak salah ya. Tingkat 2, dan mata kuliah inilah hanya teknik kelautan yang punya mata kuliah ini. Karena memang dasarnya kita mempelajari gaya tentang laut. Kenapa sih kita perlu belajar gaya tentang laut? Karena ini.
struktur apapun yang teman-teman bikin atau pasang atau konstruksi buat di laut ataupun di pelabuhan, teman-teman akan bersentuhan dengan yang namanya gaya gelombang. Seberapa kuat, seberapa besar struktur yang teman-teman perlu buat, seberapa besar gaya gelombang yang akan menghantam si struktur tersebut. Ya, teman-teman perlu tahu itu untuk bisa membuat struktur itu atau pelabuhan itu. Ketika saya lulus, saya pengen kerja di perusahaan yang kayak Google lah gitu. Yang apa, fasilitasnya oke, orang-orang hebat semua di situ gitu. Tapi dengan IP saya yang pas-pasan lah gitu, terus nggak mudah mendapatkan peluang itu. Jadi saya perlu berjuang lebih. Peluang yang saya dapatkan akhirnya di perusahaan yang lebih kecil. Buat informasi aja, gaji pertama saya ketika kerja adalah 1,5 juta rupiah di Jakarta. Dan itu yang benar-benar sangat ya hanya bisa untuk makan dan ngekos seadanya. Tapi kalau lihat teman-teman lain banyak yang banyak teman-teman lain yang mungkin dapat gaji lebih baik dari saya untuk kayak di Saipem atau di Teknip gitu. Tapi kenapa saya pilih tetap di perusahaan ini meskipun gajinya kecil, karena mereka bekerja di bidang subsea. Dan saya kayaknya udah saat itu kayak konstruksi jaket, seperti yang McDermott atau Saipem melakukan itu sangat mainstream, dan saya orangnya anti mainstream. Mungkin saya ngerti juga, wah saya nggak sepintar teman-teman itu, saya nggak bisa bersaing. Saya cari peluang yang lebih jarang dan saya jalankan di situ. Sampai akhirnya saya bisa ke Norway. Saya di Norway mulai dari tahun 2012. Jadi saya 5 tahun lah, udah 5 tahun di sini. Tentunya sangat puas sekali ketika saya bisa menjalankan apa yang saya impikan. Saya bisa bekerja di laut, saya bisa bekerja di luar negeri. Norway sangat beken untuk subsea industrinya, sangat puas sekali. Tapi untuk mencapai itu tentunya nggak mudah gitu. Mulai dari yang saya bilang gaji yang kecil, ternyata kayak apply. Saya dulu apply Subsea 7 itu dari ketika saya lulus, tapi saya ditolak-tolak terus. Sampai akhirnya 5 tahun kemudian saya bisa bergabung dengan mereka. Subsea 7 ini perusahaan, ya ada 2 perusahaan besar yang bergerak di bidang subsea. Subsea 7 dan Teknip. Subsea 7 punya kantor di Jakarta tapi relatif kecil. Ketika saya di Jakarta dulu, klien-kliennya banyaknya ke Pertamina ONWJ. Ini Arco Arjuna, dia udah di Laut Jawa dari tahun 70-an. Dan ketika kita pekerjaan yang bawah lautnya itu kita kerjain pakai kapal-kapal ini. Istilahnya kapal DP, Dynamic Positioning. Kita mengirimkan diver dari sini, dari dalam kapal ini, untuk kerja di bawah lautnya. Kita juga punya ROV. Tapi kapal-kapal yang saya gunakan di situ relatif kapal-kapal tua, kapal-kapal dari yang dibikin tahun 70-an juga, rata-rata seumur sama Arco Arjuna ini. Industri perkapalan kita kurang oke, dan rata-rata ini kapal asing semua. Yang bawah ini kapal Vietnam, yang 2 lagi kapal Thailand. Mereka lebih mau investasi untuk mengembangkan sumber dayanya. Di Indonesia akhirnya mulai 1 tahun 2 tahun yang lalu juga mulai ada perusahaan seperti Timas, PT Timas. Mereka mulai beli kapal sendiri untuk operasi di Indonesia. Ini di daerah Natuna. Ini punya ConocoPhillips, sekarang udah dibeli Medco, Blanak, dan Hang Tuah. Ini sama kapal-kapal tua juga yang kita pakai untuk beroperasi di sana.
masih pasti bertanya-tanya ngapain aja sih gitu di laut pakai kapal-kapal ini. Nanti saya jelasin. Setelah 3 tahun saya kerja di perusahaan Jakarta itu, saya pindah ke Singapura. Yang kantor yang di Singapura ini kapalnya ini BB Aquamarine, nama perusahaannya BB Offshore. Kita operasi rata-rata klien kita di Indonesia, di Vietnam, Thailand, Malaysia, Cina. Dia kerjaannya muter-muter aja ke situ. Kalau pas lagi offshore execution atau meeting sama klien mesti minta ke Vietnam, oke, ke Vietnam. Seperti itulah. Sampai akhirnya tahun 2012 ada teman yang kuliah di Norway dan sudah bekerja di Subsea 7 ngabarin bahwa mereka lagi rekrut orang besar-besaran. Saat itu harga minyak naik. Mereka butuh expand perusahaannya besar-besaran di Norway. Teman itu namanya Airindi, anak kelautan juga angkatan 2001. Minggu lalu dia baru lulus PhD dari Universitas di Norway. Ketika di Norway, kalau lihat gambarnya, kualitas kapalnya sangat berbeda. Ini kapal-kapal yang dibuat tahun 2010, 2011. Ini ada yang kecil ini kelihatan nggak? Namanya kayak crane. Jadi sama kayak crane di darat, tapi ini dipasang di kapal. Ketika kapal yang saya operasikan di Indonesia rata-rata dulu crane-nya 30 ton, 40 ton. Sementara di sini kayak ini Scandi Acergy namanya, crane-nya 400 ton. Atau ya kalau coba cari ke YouTube link Subsea 7, teman-teman banyak film-film bagus di situ juga. Ini proyek pertama saya, namanya Drogen. Sorry, ini jam bangun tidur. Ini semuanya kerjaan di bawah laut. Tadi siapa ya? Yang pembawa acara kalau nggak salah bilang ada yang concrete gravity, platform yang dibikin dari konkrit. Ini di belakang ini Drogen, platform yang dibuat dari konkrit, kedalaman lautnya 250 meter. Jadi yang platform yang dibikin dengan konkrit rata-rata di laut yang relatif dangkal, 200 meteran. Sementara untuk yang lebih dalam, yang 1000-an meter, rata-rata pakai floating namanya. Seperti yang tadi teman-teman lihat di video tadi, pakai FPSO, jadi nggak ada struktur yang nyambung dari dasar ke kapalnya, tapi semuanya di anchor, pakai mooring line istilahnya. Jadi bukan fixed structure, tapi floating structure. Kita ada pasang ini juga, lift export tools, jadi minyaknya diproduksi di Drogen ini, lewat pipanya, masuk ke sini, ke export equipment ini, nanti tanker datang di atas, terus dia supply ke tanker keluar jual. Atau juga ini salah satu, ini proyek yang saya kerjain juga. Kalau lihat di sini kayak di belakang ada gulungan kabel. Ini kita ngelay umbilical. Ini kebetulan proyek saya juga. Dan kayak di Denmark seperti ini, mereka produksi namanya flexible pipe. Jadi pipa-pipa itu bisa digulung gitu. Pipa-pipa yang kita nggak nyangka pipa bisa digulung, saya nggak pernah tahu juga dulu, ternyata bisa digulung dan dimasukin ke dalam kapal seperti ini, digulung di drum yang gede. Drum ini sekitar 9 meter diameternya. Masuk ke kapal, nanti dibawa ke laut sama kapal, terus diinstal. Gitu. Atau seperti ini misalnya, ini subsea structure yang tadi teman-teman lihat di video, ini dibuat di Egersund di Norway, nanti kapal datang, angkat ini, bawa ke laut, install. Gitu. Saya tinggal di Stavanger, nama kotanya. Stavanger itu semacam kota minyaknya Norway lah. Karena lokasinya dekat pelabuhan, saya bisa ajak keluarga saya untuk main ke kapal. Ketika kapalnya lagi sandar, saya bisa ajak
anak-anak saya untuk naik ke kapal, kasih tahu apa sih yang sebenarnya saya kerjain di kapal gitu. Kalau saya lagi offshore, saya lagi menghilang selama sebulan, seenggaknya mereka jadi tahu bahwa saya menghilang kemana gitu. Meskipun kadang cuma main PS aja di kapal. Tahun 2014 saya dapat expat assignment ke Paris. Proyek yang dihandle di Paris itu rata-rata West Africa. Ini namanya Compliant Tower, si platform ini. Platform yang rigid platform yang masih dipakai di laut dalam. Ini kedalaman 500 meter. Nama platformnya BBLT. Apa ya bahasa Afrika? Lupa gue. Belis sesuatu lah, Belis Bilondo, macam-macam, tapi Compliant Tower. Kita kabel ini pipa, kadang kita pasang, kita di dalam drum ini kadang kita bawa kabel atau istilahnya umbilical atau flexible pipe. Si umbilical yang ada di kapal ini kita bawa dari Newcastle, UK. Terus udah gitu kita bawa dari Eropa turun ke Afrika, kita pasang di laut. Sementara yang ini foto saya di Afrika. Saya senang banget waktu bisa akhirnya sampai ke West Afrika. Dari dulu, karena itu laut dalam gitu. Norway bukan laut dalam, tapi West Afrika laut dalam, dan ini kita ngegulung flexible pipe. Kayaknya saya spend hampir 4 bulan lah di West Africa, pulang pergi Norway, 6 minggu sekali pulang. Kita pasang ini, ngegulung si kabel ini, karena kalau teman-teman lihat, ini istilahnya piggyback. Jadi ada dua pipa yang di-clamp, yang digabung satu, terus kita gulung, terus kita pasang nanti di laut. Ini koneksi yang ke wellhead-nya. Jadi ya, kalau ini juga, ketika teman-teman bilang rigid pipe, sebenarnya rigid pipe itu juga bisa digulung di pipa. Ada istilahnya plastis. Jadi ada batas plastisnya lah yang masih bisa diterima oleh pipa. Nanti ada masuk ke sini istilahnya straightener, dilurusin lagi, terus lay ke dasar laut. Dinamika kerja, ngapain aja sih kerjaan saya sehari-hari? Intinya dari kapal-kapal ini kita pasang semuanya di dasar laut. Ini meja saya di kantor yang lama di Norway, di Subsea 7, mereka pindah. Ini pemandangan saya sehari-hari keluar. Ini sebenarnya jam 10 pagi ini, tapi masih kayak gini. Lagi winter. Jadi perlu engineering proses, tergantung besar proyeknya, bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, atau bisa juga yang engineeringnya cuma sebulan, 2 bulan, terus berangkat ke laut. Atau ini mobilisasi, jadi tentunya si kapal perlu disesuaikan equipment-nya untuk proses instalasi offshore. Ini kita mobilisasi carousel buat tempat ngegulung pipa tadi. Ini lagi winter, semuanya penuh dengan es, dan kita harus jalan. Kerjaan jalan 24 jam, 24/7. Kita ganti shift, engineer-nya, orang-orang deck-nya, semua ganti shift, tapi ini semua harus jalan. Jadi mau kondisi apapun, selama itu aman, kita jalan. Dan kita pergi offshore. Kita pergi offshore dengan equipment-equipment yang dibawa. Apain aja detail pekerjaannya. Ini contoh yang tadi, flexible pipa, ada kita bawa ke beberapa drum, nanti kita install ke laut. Atau masuk ke dalam carousel. Carousel ini ada di dalam kapalnya, kita gulung ke dalam kapal, terus kita install. Atau masang struktur ini rata-rata struktur ini 200 ton beratnya.
atau ada istilahnya rigid spool. Rigid spool ini juga banyak lah. Tadi ada sempat bahas ROV, ini robot untuk operasi kita di dasar laut. Kita pakai robot untuk mengkoneksi pipa-pipa itu. Atau juga sebenarnya bisa ada istilahnya bundle. Bundle ini hanya Subsea 7 yang buat di dunia. Jadi di dalam pipa, ketimbang kita pasang beberapa pipa terpisah, kita gabungin semuanya ke dalam satu pipa, kayak gini. Ada umbilicalnya di dalam, pipa produksi di dalam, pipa water injection di dalam, gas lift di dalam. Ke dalam satu pipa, bentuk seperti ini tow head-nya namanya. Terus kita tahu apa ya istilahnya tahu ditarik ke laut pakai kapal. Jadi pipa sepanjang paling panjang pipa yang kita pasang 7 kilo. 7 kilo pipa panjang dengan ujungnya tow head ini, 2 tow head. Kita tarik ke laut dari darat, kita pasang kayak gitu. Atau mungkin juga kita untuk laut yang relatif dangkal, kita pakai divers. Jadi ada yang namanya istilahnya DSV, Diving Support Vessel. Yang kerja ke bawah, diver ini. Mereka nanti dibahas lebih lanjut kalau misalnya teman-teman berminat untuk ikutan acara-acara TASOL ke depannya, kita mau ekspor ini lebih jauh. Oh ya, tapi kalau ikutan acara TASOL nanti sesinya berbayar. Kenapa berbayar? Karena ini namanya juga usaha, kita berusaha pasang harganya semurah mungkin, tapi si PT-nya ini juga butuh uang untuk bisa jalan terus operasionalnya. Kalau santai pekerjaannya, ya saya bisa duduk-duduk kayak gini aja di kapal. Gitu. Kalau lagi nggak santai, ya saya lari-lari keliling kapal, ngurusin semuanya harus bisa beres. Jadi sampai sekarang saya pernah kerja di Indonesia, kerja di Singapura, Malaysia, Vietnam, Cina, Thailand, Norway, sempat di UK bentar, sempat di Prancis, sempat di Afrika, dan metode cara bekerja tiap-tiap kultur berbeda tentunya. Gimana kita menyesuaikan diri dengan itu gitu. Ya, bukan berarti bahwa metode kerja orang Barat lebih oke dari kita. Bukan berarti metode kerja orang Jepang lebih oke dari kita. Dan belum tentu metode kerja kita juga lebih baik dari mereka. Saran saya kalau teman-teman bertemu dengan lingkungan kerja yang beda-beda seperti ini, ya pelajarin, ambil yang bagusnya apa, dan teman-teman terapkan ke gaya kerja teman-teman sendiri yang bagus-bagusnya. Insya Allah manfaat buat teman-teman sendiri. Jadi jangan merasa, oh ini cara saya seperti ini, cara dia beda gitu. Cara saya pasti bagus. Tetap belajar untuk jadi orang yang lebih baik. Saya juga di sini kasih komparasi perbandingan antara kerja di perusahaan besar dan di perusahaan kecil. Di perusahaan besar, skopnya relatif kecil. Kita udah disegmen-segmenkan kerjaannya, kita kerjain itu. Sementara di perusahaan kecil, kita ngerjain semuanya sendiri. Tapi dari situ juga, kita bisa lebih tahu banyak hal. Kita bisa ngerjain apa aja. Untuk di perusahaan besar, untuk jadi manajer kayak gitu lama banget lah. Saya udah 11 tahun berkarir di sini. Di dunia offshore, saya belum jadi manajer. Tapi rata-rata emang di oil and gas relatif lama. Sementara di perusahaan kecil, untuk naik karir itu relatif cepat. Sama kalau dari perusahaan besar, ketika kita mau pindah ke tempat lain, orang tahu, oh sini perusahaan Subsea 7, gitu. Orang tahu, kenal, sangat mudah dikenal. Sementara dari perusahaan kecil, orang nggak tahu gitu, perusahaan abal-abal nih, bener nggak kerjaannya, cenderung diremehkan. Di perusahaan besar juga banyak sekali orang-orang yang pintar-pintar ngumpul di sana, kita bisa banyak belajar. Sementara di perusahaan kecil,
kita mesti belajar semuanya sendiri. Untuk belajar sendiri sekarang juga medianya sangat banyak sekali. Kayak saya sama teman-teman bikin Tasolve ini, kita nggak ada background IT sama sekali. Rata-rata orang-orang yang kerja di offshore di Sapsi, ya kita belajar sendiri gitu. Kita belajar online, kita jalanin, bisa bikin kayak ginian. Sama di perusahaan besar juga kadang kita manja lah. Kita anggap semuanya emang harus seperti itu, fasilitasnya harus kayak gitu. Jadi nggak kurang fight lah kadang. Sementara di perusahaan kecil, karena kita selalu pengen punya mimpi yang besar, dan kita pengen selalu supaya bagus, perusahaan sangat bergantung ke kita. Iya, ini presentasi terakhir ya. Pesan-pesan saya ini aja, dare to dream big, berani aja untuk mimpi besar. Kamu yang ngejalanin, belum tentu berhasil, belum tentu gagal juga, siapa yang tahu. Dan orang Indonesia juga bisa, dan semuanya ada waktunya, misalnya kayak dulu pas saya baru-baru kerja juga yang, aduh gaji saya cuma 5 juta nih, atau gini-gini lah gitu. Tapi pada akhirnya selama kamu kerjakan yang terbaik di pekerjaan kamu, insya Allah peluang untuk bisa peluangnya selalu ada ke depannya untuk berkembang. Sama yang terakhir, keep curious and don't settle too early. Tetap belajar, jangan mudah puas. Kebenaran waktu saya dulu dikerja di Jakarta sebagai kontraktor gitu, perusahaan-perusahaan kecil ini, ada beberapa perusahaan minyak yang juga ngajak saya untuk ikut ke, misalnya dulu masih BP atau ke Conoco gitu. Tapi saya rasa kalau saya gabung dengan mereka, saat itu saya pikir yang, saya nggak bisa mencapai mimpi saya nanti gitu, untuk bisa keliling dunia dengan Sapsi. Jadinya saya stay aja, meskipun kadang dulu juga saya yang selalu kepikiran, kalau gue kerja di BP kayaknya gue udah santai-santai aja, sementara di kontraktor gue masih capek-capekan gitu. Tapi alhamdulillah saya stick ke mimpi saya dan saya bisa mencapai apa yang saya jalanin sekarang. Udah, itu aja. Thank you. Iya, terima kasih sharingnya. Oke, langsung aja ke sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang mau tanya enggak, silakan. Dia dengar kok, jadi bisa langsung tanya. Sama kayak tadi, oke, 2 sesi tanya jawab. Sesinya 3 penanya ya. Pertanyaan akan ditampung dulu Kak, baru nanti Kakak jawab ya. Oke, siapa yang ingin tanya? Oh iya, satu. Nggak ada lagi nih yang nanya. Masih bingung. Orang Norway. Kalau kan nanya kehidupan di Norway gimana, nggak usah yang tentang kayak tadi yang terlalu teknis gitulah, bisa juga. Ya, kalau tadi itu masih belum paham gitu. Kayak makan warteg di Norway. Nah, kan di Norway ada warteg kan. Apa? Tanya ini cara biar bisa keluar negeri gimana? Iya. Ada yang mau nanya mungkin? Baru satu aja nih. Yang mau bertanya? Yakin? Ya. Udah lapar kayaknya. Udah jam berapa sekarang? Belum makan siang. Jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Si laptopnya sip, oke. Ya itu gimana? Itu kan bekerja dulu di Jakarta 3 tahun. Ya. Itu gimana bisa luar negeri itu apa ada kenalan atau ada lowongan kerja dari luar negeri lewat perusahaan kakak yang di Indonesia? Terus itu ya apakah pernah pulang ke Indonesia itu berapa
berapa tahun sekali. Terus itu gimana bisa ngajak apa ya keluarga itu semuanya istri kakak ya. Jadi, bisa itu ya di apa ngajak istri ke tempat kerja itu gimana itu? Gimana Wargi mau ikut ke Norway gitu? Gimana gitu kenapa? Ya itu bagaimana mengajak keluarga apa ya main ke luar negeri itu. Terus di sana ya bagaimana kultur di sana apa gitu ya ramah-ramah enggak? Ada 4 pertanyaan. Segitu aja. Oke, ini nggak ada lagi yang bertanya. Yakin? Oke, mungkin satu pertanyaan itu dulu aja, Pak. Ya. Ketika saya pertama kali pindah dari Indonesia ke Singapura, saya nggak punya kenalan. Cuman kebetulan kapal yang saya pernah kerja di Indonesia itu dioperasikan sekarang berikutnya sama perusahaan Singapura. Bos saya di Jakarta juga begitu tahu saya mau pindah. Saya dapat dari agen aja. Mungkin waktu zaman rame gitu banyak sekali agen pencari kerja gitu. Agen yang mencarikan kerja karena mereka dapat keuntungan dari situ. Lewat LinkedIn banyak agen-agen profesional. Itu yang hati-hati juga. Agen-agen ini bukan mengambil uang dari kontrak kita gitu. Bukan kayak TKI gitulah. Tapi agen-agen ini dibayar sama si perusahaan itu dan uang yang saya dapat ya uang buat saya aja gitu. Bos saya di Jakarta begitu saya tahu saya pindah, saya masukin surat resign saya, dia yang langsung naik pitam. Ini orang Inggris bos saya yang langsung, oh ya udah sangat. Pokoknya saya kayaknya jam 9 pagi, jam 10 pagi itu ngasihin surat resign, dan dia langsung, pokoknya habis makan siang, kamu beresin semua barang-barang kamu, dan saya nggak mau lihat kamu lagi di kantor ini. Ya oke. Ya udah, itu aja. Saya dapat kompensasi tetap dari dia, dan ya udah gitu. Saya pindah ke Singapura. Gitu aja. Pulang ke Indonesia berapa tahun sekali? Saya pulang ke Indonesia 2 tahun sekali. Ongkosnya lumayan juga. Istri dan anak-anak saya tinggal di sini. Anak-anak saya sekolah di sekolah Norway, SD Norway. Jadi mereka bahasa sehari-harinya di sekolah bahasa Norway. Sementara saya pakai bahasa Inggris. Sampai sekarang saya juga masih nggak bisa pakai bahasa Norway. Kalau ketemu, dan untungnya di Norway sendiri karena sangat apa ya, mungkin kayak di kota tempat saya tinggal aja ada orang-orang datang dari 70 negara sedunia gitu. Jadi sangat multikultur. Jadi orang umumnya bahasa Inggris mudah. Kecuali kayak kalau ke sekolah atau ke hal-hal yang lokal itu ya harus bahasa Norway. Dan saya biasanya cuma ya ngangguk-ngangguk aja, masih nggak ngerti juga. Masalah kultur, ya itu. Setelah berkeliling-keliling kerja atau main-main di Eropa, saya bilang Norway atau negara-negara Skandinavia, Norway dan Swedia dan Denmark, mereka sangat ramah. Saya sangat appreciate kultur mereka ketimbang dengan negara-negara Eropa lain. Hari pertama saya sampai ke Norway, saya habis kayak tanda tangan kontrak macam-macam, terus saya mau pulang, saya bingung gitu, saya nyasar. Itu udah sore lah, tapi udah gelap gitu kan, saya nyasar, terus udah gitu, pas saya nanya aja ke orang, tahu bis ke arah ini nggak gitu? Oh sebelah sana, tapi jauh gitu. Tapi ya udah, kamu ikut aja ke mobil saya anterin kamu. Itu pengalaman, ya seperti itulah orang Norway, mereka mau menolong orang dengan mudah. Gitu aja. Oke, ini nggak ada yang mau nanya lagi.
Oh iya, ada yang bertanya, silakan. Langsung aja. Maju dong, nggak kedengeran. Maju aja, maju. Sini dah yang depan sini. Bukannya. Kayak Skype. Iya. Itu udah pernah. Sebelumnya saya Bocah Tanjungan. Jadi kakak kan sekiranya udah lama nih di luar negeri. Terus untuk mengatasi homesick kakak karena udah lama banget di luar negeri, nggak jarang juga balik ke kampung halamannya, itu seperti apa mengatasinya? Itu aja sih. Tentunya nggak bisa mudah saya cari gorengan di sini, saya nggak bisa cari lumpia basah, yang kayak gitulah, yang homesick. Alhamdulillah istri pun jadinya lebih menyesuaikan diri, di sini nggak bisa punya pembantu, nggak bisa jajan, gitu. Jadinya ya ketika pengen gorengan, istri saya yang bikin. Ketika pengen lumpia basah, istri saya bikin. Jadi ya alhamdulillah yang kayak gitu bisa. Ketika ya untuk jajan-jajanan lah, pasti itu kangen ya. Enaknya ketika kita kesini sama keluarga gitu, kita tetap aura Indonesianya ada. Terus di sini juga banyak teman-teman Indonesia juga. Kita sering saling ngumpul juga, atau kayak kita bikin pengajian buat anak-anak yang isinya ya kita aja. Kita bikin pengajian ke masjid, kita yang gitu-gitunya lah. Homesick ya kayak kontak sama orang tua saya di Bandung gitu, misalnya ya kita berusaha telepon seminggu sekali lewat Skype atau lewat Zoom ini gitu. Pesan-pesan aja, besok saya ada webinar lagi di Universitas Pertamina jam 8.30. Kalau teman-teman lihat di taswalk.com ada linknya untuk daftar online. Mudah-mudahan bisa oke. Bisa join juga. Ada sedikit pengumuman kalau besok misalkan masih webinar jam berapa Kak di Universitas Pertamina? Jam 8:30 pagi. Jam 8:30 pagi. Oke, ini masih ada yang mau nanya lagi. Oke, silakan. Mau nanya, kalau di Norway itu orang engineer cewek gimana sih pekerjaannya? Apa di sana juga engineer cewek turun di lapangan atau cuma di kantor aja? Sepengalaman kakak melihat engineer cewek itu gimana, khususnya dosen engineering cewek itu kerjanya apa sih? Terima kasih. Oke. Di Norway ketika Anda perempuan, Anda sangat beruntung sekali. Sangat yang cukup kuat lah gitu. Lebih mudah peluang perempuan untuk naik karir daripada laki-laki. Dan kayak di Norway juga yang benar-benar semua sama gitu. Kayak yang perempuan cuti 9 bulan, yang kalau ngelahirin, yang laki-laki setelah si perempuan yang lahirin dapat cuti 3 bulan. Atau jadi sama tugasnya, si cowok mesti jaga anak atau perempuan jaga anak gitu. Terus udah meskipun bisa sambil harus kerja juga. Pengalaman saya waktu tahun 2012 saya pergi offshore pas Desember, jadi saatnya Natal lah buat orang-orang sini kan. Teman kerja saya perempuan, ibu-ibu bisa dibilang, dia punya anak 2, orang Norway. Dia orang Norway, punya anak 2, dan dia pergi offshore sama saya selama sebulan ketika Natal gitu. Yang sama aja kayak teman-teman gitu, misalnya pergi offshore ketika Lebaran gitu kan, pengennya ngumpul sama keluarga gini-gini, tapi dia kayak lead engineer-nya saat itu, dia tanggung jawab dengan kerjaan dan dia jalanin offshore meskipun
keluarganya ngumpul Natal, meskipun anaknya nanyain emaknya kemana. Sama satu lagi di situ yang oke di Norway, si perusahaan tidak akan memaksa kamu untuk melakukan apapun gitu, kalau kamu nggak suka. Jadi ketika ngasih project A atau B, dia bakal nanya dulu ke kamu, bakal ini ada peluang untuk project A gitu. Kamu mau ikut kerja di situ nggak? Gitu. Kamu bisa nolak dan ya sangat mudah untuk menolak. Gitu aja. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Masih ada yang nanya lagi? Silakan ke depan saja. Oh, pakai mic aja. Di bagian yang saksi, mau nanya itu kalau di bagian itu tantangannya apa aja, terus kayak tadi kan ada bangunan yang di dasar laut itu bikin infrastrukturnya itu benar-benar cuma pakai mesin terus dimasukin ke bawah, atau ada orang yang emang terjun langsung ke lautnya? Ya, tadi yang pertama apa, Dep? Kan kalau jadi di bagian yang saksi itu kan, nah tantangan kerjaan kakak tuh apa aja selama ini? Kayak Tantangan kerja. Oke. Ya, siap. Tadi apa? Sebelum saya lupa, ini dari teman-teman di tim Taskforce juga, kita bakal bikin feedback form. Jadi ini kan baru pertama juga, kita baru launching minggu lalu, dan ini pertama webinar yang kita laksanain. Jadi makasih teman-teman udah mau, panitia, Valdi udah mau susah payah dari tadi untuk bikin webinar ini bisa jalan. Nanti feedback formnya akan dikirim lewat WhatsApp teman-teman, mungkin Google Survey. Kita input apapun, kita sangat appreciate untuk ngebenerin Taskforce depannya. Tantangan kerja bahasa tentunya. Waktu pertama saya kali kerja di Jakarta, memang orang-orang di kantor itu orang-orang Inggris semua. Jadi saya datang, terus saya ada, dan logatnya pun beda-beda. Yang si bos di kantor dulu logatnya oke lah, udah mulai ngerti, terus nggak lama kemudian datang project manager dari Yorkshire. Nah ya udah, kita meeting, terus dia ngomong sejam, dan saya yang cuma bengong doang, yang ini orang ngomong apaan, gue nggak ngerti apa-apa gitu, yang logatnya ajaib lah gitu. Terus ya tapi lama-kelamaan biasa. Ketika saya di kapal juga rata-rata banyaknya saya satu-satunya orang Indonesia di kapal gitu. Sempet dulu juga jadi sehari-hari yang ngomong bahasa Inggris saja, dari yang sangat pasif. Saya juga sama lah sama kayak teman-teman, kita paling les bahasa Inggris kayak gitu, tapi nggak mudah untuk ngomong gitu. Jadi ketika dulu pas di kelautan sempat suka bikin acara English Day untuk memaksakan ngomong English, atau kayak Ridwan Kamil juga sekarang kadang bikin kayak gituan. Gunakan kesempatan itu, kedepannya akan berguna. Tantangan lainnya tentunya kita sebagai orang Asia gitu ya, kadang ada aja pandangan yang lebih kurang oke lah, kurang nganggap ke orang Asia, dan kita jalanin, kita kerjain dengan baik, kita buktiin bahwa kita bisa gitu. Jadi kayak kalau dulu pas zaman saya masih baru mulai kerja, yang pegang komando di kapal itu namanya offshore manager. Ketika dulu saya kerja masih muda, ya kerjaan saya dibentak mulu sama offshore manager. Tapi sekarang orang offshore managernya orang UK rata-rata. Tapi sekarang ketika dengan pengalaman yang saya tahu, ketika saya tahu bahwa saya nggak salah, sekarang si offshore manager itu yang beda orang, tapi saya sekarang udah bisa bentak-bentak orang offshore manager. Jadi ya, it's okay. Dan ya kalau siapa aja yang salah, ya salah.
terserah mau warna kulitnya apa. Udah ya, lupa gue, nggak biasa. Yang kerja di dasar laut itu kita pakai robot tadi. Jadi untuk di kedalaman rata-rata untuk kedalaman 250 meter sampai 1000 atau 2000 meter kita pakai robot. Tapi untuk dari yang relatif dangkal sampai 250 meter kita pakai diver. Istilahnya saturation diver. Jadi mereka masuk ke dalam chamber. Banyak ceritanya nanti. Tapi mereka kondisinya udah kayak astronot lah. Mereka dikondisikan tinggal di dalam atmosfer yang di kedalaman laut tersebut. Kayak kita kan kalau sekarang kan kita di 1 atm atau berapa lah, lupa gue. Ketika di dasar laut itu tekanannya 30 bar, jadi mereka harus dikondisikan bisa hidup di 30 bar. Ntar mereka nyemplung ke sana. Gitu. Ada lagi? Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Enggak. Ada. Atau masih ada waktu nggak? Oh, udah habis. Oh, sudah. Baik. Berhubung waktunya sudah habis nih. Jadi, kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, bisa nanti ditanyakan, kasih pertanyaan ke kita, biar nanti kita tanya ke Kak ya. Oke, nanti biar kalau ada yang masih mau nanya, lewat kami nanyanya. Dan tepuk tangan dulu untuk Kak Sangga. Terima kasih Kak Sangga. Makasih ya. Terima kasih juga. Terima kasih juga, Kak. Ini kasih plakatnya gimana? Kirim lah. Parah banget panitia. Kirim sini. Urusan panitia lah Kak ya. Iya. Urusan panitia. Oh iya. Ya mungkin nanti kalau panitia atau teman-teman yang di sini dapat kerja di Norway, tolong bawain plakatnya ya. Oh ya, siap Kakak, siap. Oke. Dan dengan berakhirnya sesi 3 ini, berarti kita juga sudah berada di penghujung acara. Mas Anda nyala terus. Saya agak malu dari belakang. Oke, berakhir juga acara Frontier tahun 2017 ini. Dan semoga Frontier ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terutama untuk teman-teman 2016, semoga bisa masuk ke jurusan yang diinginkan. Tapi sebagai akhir kata, Oh iya, mungkin sebelum perpisahan nih, sedap kali. teman-teman ada yang ingin memberikan kesan-pesan gitu buat bener banget. Frontier kali ini gitu. Pesan-pesan, betul sekali. Betul sekali. Satu cowok, satu cewek. Nah, iya benar. Satu cowok, satu cewek. Kalau bisa, satu cowok, satu cewek. Satu orang, satu cowok paling berani. Siapa? Paling berani. Ada yang paling takut. Oh iya. Nah, silakan. Iya, buat maju depan tapi. Sama satu lagi cewek, siapa? Cewek berani. Oh ini. Satu cewek, teman kamu kan pasti temannya semua. Untuk memberikan kesan. Kenal semua. Sudah kali. Kenalin. Waduh. Banyak kenal semua. Waduh. Ini ke Tio. Tio yang mana yang tahu? Syukuran ini bukan masuk PKL. Aduh, siapa ya? Aduh,
Sini ke depan dulu. Di SMP sekolah saja. Oke, ini siapa yang mau duluan? Di sini depan. Ini malu-malu. Saat saya mengikuti Frontier 2017 ini, ya saya takjub sekali dengan kayak alumni yang sudah bekerja, ya gimana ya, keren. Bikin saya tertarik juga. MC-nya ya tidak kalah keren. Ya, utamanya saya sangat ya di luar negeri itu yang membuat saya iri juga. Sama saya juga. Ya pokoknya keren banget lah lagi. Ya walaupun ini cuma sebagian dari MTS organisasi saya, cuma semoga tahun depan ya makin banyak yang ikut belajar.